Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Saya mau katakan tetap teguh, tetap kuat, tetap andalkan Tuhan, tetap berserah, tetap mempercayai Dia bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun juga. Sampai putih rambut kita, sampai masa tua kita, Dia akan menggendong kita. Karena itu biarlah kita tetap teguh, tetap mempercayai Dia, dan kita terus berdoa supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada kita. Sehingga kita bisa mengenal Dia, mengenal Allah yang adalah kasih. Kita sudah belajar kemarin tentang kita lebih dari pemenang. Jadi kalau ada pemenang-pemenang, kita lebih daripada pemenang. Dan kemenangan kita bukan berdasarkan karena kehebatan, kejagoan, kemampuan kita. Tetapi Rasul Paulus berkata, kita lebih dari pemenang karena Allah yang mengasihi kita. Perhatikan baik-baik. Jadi kemenangan kita bukan berdasarkan apa-apa, tapi kemenangan kita yang membuat kita lebih daripada pemenang adalah karena Allah mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia memberikan Yesus anaknya yang tunggal. Supaya kita yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau kita memahami prinsip ini, saudara mengalami, bukan hanya mengetahui tentang kasih Allah. Bagaimana perbuatan Allah yang besar itu kepada kita. Sama seperti contoh yang Dia berikan tentang anak bungsu yang meninggalkan bapaknya. Begitu jahatnya anak bungsu ini. Kenapa jahat? Karena bapaknya masih hidup, dia sudah minta warisan. Bayangkan, dia menginginkan bapaknya mati. Dan ketika dia sudah ambil kekayaan warisan itu, difoya-foyakan, dihabisi. Sampai akhirnya dia jatuh melarat miskin. Dan terpaksa harus bekerja kepada orang di negeri itu. Dan Alkitab menceritakan bagaimana ketika dia menjadi penjaga babi. Dan ketika dia sedang menjaga babi itu, dia ingin makan karena lapar. Tetapi pemilik tuan daripada babi itu berkata, tidak boleh. Jadi dia lebih rendah dari babi. Dia begitu kelaparan, kasihan sekali. Jadi jelas dunia dan iblis tidak kasih apa-apa kepada kita. Dan karena ampas babi pun dia tidak bisa dapat. Dan ketika dia pulang, menyadari situasinya. Dari jauh bapaknya sudah melihat dia dan menghampiri dia. Membuat pesta untuk dia. Jadi saudara, mari kita renungkan kasih Allah. Karena ketika kita bisa mengalami dan memahami kasih Allah dengan benar, saya mau beritahu kepada saudara, kita akan lebih daripada pemenang. Kita lihat beberapa ciri orang-orang yang bisa memahami dan mengalami kasih Allah dalam hidupnya. Tentu kita belajar dari Rasul Paulus, penulis kitab Roma ini. Kita lihat yang pertama bahwa ketika orang sungguh-sungguh mengalami kasih Allah dalam hidupnya, dia akan punya belas kasihan terhadap orang lain, Bapak Ibu. Rasul Paulus kita lihat, dia itu ditentukan untuk rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Tetapi saudaraku, dia berkata, aku rela terkutuk demi saudara-saudaraku. Jadi demi orang Yahudi, dia rela walaupun dia tugas khususnya non-Yahudi, tapi dia nggak rela orang-orang Yahudi masuk neraka. Dan dia yang sudah mengalami kasih Allah dalam hidupnya, saudara, ada keterbebanan untuk bangsanya. Jadi saya mempercaya bahwa ketika kita mengalami kasih Allah yang membuat kita lebih daripada pemenang, kita lebih daripada pemenang bisa lebih dari orang lain karena kita akan ada keterbebanan terhadap jiwa-jiwa Bapak Ibu. Seperti Rasul Paulus, seperti Tuhan Yesus ada keterbebanan. Karena itu bukti saudara mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Saudara ada keterbebanan untuk jiwa-jiwa. Apalagi kita sedang hidup pada masa di mana orang begitu ketakutan. Orang begitu cemas dengan hidupnya. Karena memang tidak ada kepastian. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu buka mata, buka hati, buka telinga untuk jiwa-jiwa. Kalau kau dengar ada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Ada orang-orang yang mengalami kesulitan, kesusahan. Datangi mereka. Kunjungi mereka, doakan mereka, layani mereka. Dan supaya mereka juga boleh diselamatkan. Karena kasih itu melenyapkan ketakutan. Kalau orang masih takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Karena itu pertanyaannya, apakah Bapak Ibu memahami dan mengalami kasih Allah di dalam kehidupan Bapak Ibu? Jika kita mengalami kasih Allah itu, seperti Rasul Paulus, dia menyadari bahwa dia adalah orang yang paling jahat. Tetapi Allah begitu mengasihi dia. Dan dia mengalami, bukan hanya memiliki pengertian. Saudara, ada keterbebanan untuk jiwa-jiwa. Paradigmanya
pemahamannya, cara dia merasakan, cara dia berpikir berubah terhadap dunia ini, terhadap kesenangan-kesenangan dunia ini, terhadap apapun pandangannya mengalami perubahan. Saudara, dia berkata apa yang dulu kuanggap untung, itu adalah sebuah kerugian. Apa yang dulu kubanggakan, ternyata itu nggak ada apa-apanya. Jadi saudara lihat, orang yang mengalami kasih Allah, yang pertama dia ada keterbebanan untuk jiwa-jiwa. Yang kedua, hidupnya berubah. Dia punya pandangan yang berubah. Dia melihat dunia itu menjadi berbeda. Dulu dianggap segala-galanya pencapaian, kemegahan. Dianggap semua itu luar biasa. Tetapi ketika dia mengalami kasih Allah, saudara lihat, hidupnya berubah, pandangannya berubah. Sekarang hidupnya dia berikan untuk Tuhan. Karenanya dia berkata dalam 2 Korintus 5:15 bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup bagi Allah. Dan saya mau katakan bahwa inilah kesempatan yang luar biasa di tengah pandemi ini. Di tengah kesulitan ini, kita rindu menjadi berkat. Karena itu, pada kesempatan ini saya akan ajak semua jemaat untuk kembali mungkin membuat nasi bungkus minggu sekali. Kita berikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Saudara, apa yang pernah kita lakukan? Menabur di masa sukar, menabur di masa paceklik. Seperti kayak Ishak ketika terjadi paceklik. Dia menabur, disitulah dia diberkati Tuhan, taburannya itu. Dan saya mau katakan bukan masalah besar atau kecil, tetapi ada keterbebanan. Hidup kita bukan lagi untuk diri sendiri, tapi kita mulai hidup bagi Allah yang telah mati bagi kita. Jadi saudara lihat, orang-orang yang mengalami kasih Allah, dan kasih Allah yang kita alami akan membuat kita lebih daripada pemenang. Kita bukan hanya tidak merokok lagi, kita bukan hanya bertobat sampai tidak minum tuak lagi, tetapi hidup kita, pandangan kita, tujuan kita, perasaan kita, saudaraku, betul-betul berubah. Karena itu pertanyaan saya, biarlah kasih Allah itu bukan hanya kita tahu, tetapi kasih Allah kita alami. Sehingga kita punya rasa untuk selalu suka mengampuni, bisa menerima orang apa adanya. Seperti wanita berdosa itu, dia pecahkan saudaraku minyak narwastu yang begitu mahal sekali. Yudas berkata itu kalau diberikan sama orang miskin banyak. Dan saudara tahu ketika Petrus, Simon orang beragama melihat itu, dia berkata kalau Yesus seorang nabi, dia tahu siapa perempuan ini. Dan Yesus bertanya, Simon, ada orang yang punya hutang besar, ada orang yang punya hutang kecil. Kedua-duanya nggak bisa bayar. Lalu dibebaskan hutangnya. Mana yang paling bersyukur? Simon orang beragama berkata, pasti yang hutangnya besar. Saudara lihat, kalau saudara sungguh-sungguh menyadari siapa engkau, pengampunan Tuhan yang besar dalam hidup kita, saya percaya kita tidak akan pernah hitung-hitungan. Ketika saudara jatuh cinta sama Tuhan, lihat gimana engkau tidak perlu disuruh berdoa, gimana engkau tidak perlu disuruh berkorban, engkau berinisiatif berkorban. Makanya orang yang meninggalkan kasih mula-mula seperti gereja Efesus, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Karena itu saudaraku, Tuhan berkata, Simon, aku datang, engkau tidak melap kakiku, membersihkan kakiku. Ini perempuan meminyaki aku dengan minyak yang mahal. Kau nggak cuci kakiku. Tapi ini perempuan cuci dengan air matanya, dia lap dengan rambutnya. Kau nggak mengurapi kepalaku, tapi ini perempuan mengurapi aku. Jadi lihat, orang yang mengalami kasih Allah, dia tidak akan pernah hitung-hitungan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara masih mengasihi dan mencintai Tuhan dalam melayani dia? Atau engkau sudah mulai hitung-hitungan? Itu tandanya saudara mulai tidak lagi mengalami dan berada dalam kasih Allah di dalam hidup saudara. Saya berdoa, Tuhan buka mata hati kita untuk apapun yang kita lakukan, karena kita mengalami dan melakukannya dengan kasih Allah. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapak, berkati semua anak-anakmu pada saat ini dimanapun mereka berada. Roh Kudus jamah, tolong buka mata hati kami supaya kami bisa melihat dan menyadari kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Dan kami boleh mengalami terobosan dalam pandangan, tujuan, cara merasa, cara berpikir, sehingga ada keterbebanan terhadap jiwa-jiwa. Cara paham pandang kami berubah ya Tuhan. Kami tidak lagi takut karena kasih melenyapkan ketakutan di dalam hati dan pikiran kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati Indonesia, berkati semua jemaat Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan saat teduh ini, Tuhan tolong dan jamah yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.